307. Kita bangkit berdiri. Hanya Yesus kumiliki. Yesus kumiliki, air mayat bagiku. Hanya Yesus kuikuti sepanjang jalan sertamu, berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya Yesus kuikuti sepanjang jalan sertamu. Bait kedua. Kesenangan duniawi itu bukan cintaku, sungguh rela ku bekerja asal selalu sertamu, berdekat padamu, berdekat padamu, sungguh rela ku bekerja asal selalu sertamu. Bait ketiga. Kuatkan ku dalam sengsara, bagai lautan hidupku, lalu masuk pintu surga, bahagia sertamu, berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga, bahagia sertamu. Maranatha, Maranatha. orang percaya. Kita baca di Habakuk, dikatakan di situ, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan seterusnya dan seterusnya. Kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Luar biasa ya. Tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Dia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di atas bukit-bukit. Kepastian iman dari seorang yang menulis firman Tuhan ini, Nabi Habakuk. Apapun yang menimpa dunia ini, dia tetap beria-ria di dalam Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan jiwanya. Saudara-saudara sekalian, kiranya kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari dengan rutin, kita akan memperoleh kekuatan melalui pembelajaran yang kita dapatkan ini. Dan kemudian kalau kita baca, atau tadi dinyanyikan lagu 307, jadi kita menyerap, kita duduk di sini, kita datang untuk menyerap apa yang Tuhan sampaikan melalui lagu-lagu yang diinspirasikan kepada orang-orang yang dipakai Tuhan. Di situ dikatakan di 307 tadi, apa dia bilang di situ? 307, ya. Dia bilang di situ, ini Fanny Crosby, seorang buta. Dia bilang hanya Yesus yang kumiliki, ya. Sepanjang jalan sertamu, ya. Kesenangan duniawi itu bukan pintaku. Dia meninggalkan semua kesenangan dunia, karena ketika dia mengenal Kristus, hal yang paling berharga adalah tadi dikatakan di lagu yang dinyanyikan, mujizat yang terbesar adalah ketika kita diselamatkan oleh Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami berada di sini ya Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mengeluarkan umat pilihan-Mu bangsa Israel dari perbudakan Firaun, melewati laut yang terbelah, tanah kering. Tuhan inilah yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Sekalipun seperti tadi dikatakan pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun pada hari ini COVID melanda dunia, sekalipun di sana sini orang di PHK-kan, anak-anak Tuhan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini pengharapan kami yang tidak akan pernah goyah ketika kami bersandar penuh kepadamu Bapa di surga. Itu janji-Mu, kami mau ambil janji-Mu. Sertai semua yang hadir di sini di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang belum datang juga Tuhan sertai, sehingga kalau mereka dipenuhi dengan kekecewaan atau sakit, Tuhan pelihara, sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, ini minggu pertama di bulan Desember. Di mana-mana orang sedang bersiap-siap merayakan kedatangan Tuhan. Tapi kita tidak membahas itu. Ada waktu kita akan membahas kemudian. Pada saat ini, ketika tadi saya utak-utik laptop untuk print bahan yang saya khotbah, tiba-tiba mati total. Tapi Tuhan bilang, jangan khawatir apa yang terjadi. Inilah pimpinan Roh Kudus. Saya berdiam diri kurang lebih 1 jam. Kalau itu tidak terjadi berarti saya harus secara manual atau tidak perlu pakai apapun. Saya coba kembali datang jam 8 ditunjuk sana sini, akhirnya tiba-tiba muncul khotbah yang pernah saya khotbahkan beberapa bulan yang kemarin, satu-satunya dia timbul. Saya tidak takut, saya tidak mau utak-atik yang lain lagi, jangan sampai dia total mati, saya ambil itu. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang pernah saya uraikan pada beberapa bulan yang lalu di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayat 16. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kalau sudah menemukannya, kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu, satu kali lagi, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Terima kasih. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dunia, mereka sering mengulang-ulang khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan jauh sebelum itu. Abad 15, 16, John Wesley, ya, Charles Spurgeon, dan banyak lagi. Mereka mengulang-ulang, walaupun sudah berkali-kali dikhotbahkan, tetap mereka berulang-ulang. Dan mereka tidak malu mengutip. Mengutip itu artinya mengambil itu firman Tuhan itu yang mereka dikhotbahkan pada abad lalu, dan mereka khotbahkan, karena itu ada membawa kekuatan, menimbulkan semangat kepada pribadi setiap orang yang menyampaikan dan kepada jemaat, supaya terjadilah kebangunan rohani di dalam jemaat. Hari ini kita mendengar suara firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, inilah suaranya. Orang bertanya-tanya, bagaimana saya dengar suara? Seringkali saya buka di internet, orang bagaimana saya mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan kita tidak perlu didengar hari ini. Dia sudah berbicara di sini. Inilah firman Tuhan yang Dia berbicara, dan kita patut mendengar dari firman yang telah Dia bicarakan tertulis.
melalui para rasul. Nah, ketika kita duduk, saya kemarin buka di YouTube ada berbicara tentang bagaimana seseorang berdoa. Ada yang bilang doa kita berbeda dengan orang yang di sana, di luar sana. Karena doa ini kasihan mereka. Saya tidak terlalu perhatikan, cuma saya melihat di situ dia bilang dia tertarik karena karena orang Kristen berdoa selalu berdiam diri. Tidak cuma duduk langsung baca seperti langsung habis selesai berdiam diri. Jadi doa itu perlu berdiam diri. Duduk bukan sekedar Bapa kami di surga, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, bukan begitu. Doa itu ada, kita menunggu Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Kita baca firman Tuhan. Saudara boleh mulai dari Yohanes, dari mana saudara anggap bisa, tapi kalau memang yang paling indah kita mulai dari Kejadian berakhir sampai Wahyu 1 tahun selamanya. Itu akan membawa pengaruh di dalam hidup. Itu yang membuat John Sung, seorang yang ateis, yang hampir jadi gila, kemudian dia baca firman Tuhan sebanyak 60 kali dalam setahun. Dia belajar di situ, kekuatan timbul, akhirnya dia dipakai Tuhan menjadi penginjil besar. Padahal dia profesor yang sudah ditetapkan untuk menjadi seorang pemimpin dunia di dunia Eropa, Amerika, dan kemudian di dunia China, karena China yang mengirim dia beasiswa. Tetapi dia bilang no. Dia buang semua itu dan dia bilang saya mau, dia bikin seminar pertama untuk bukan scientific, bukan tentang ilmiah, tentang industri atau kimia yang dia penuhi, doktor, PhD, tapi dia bilang Yesus itu satu-satunya juru selamat. Semua dunia di Cina itu geger, termasuk orang tuanya. Tapi Tuhan pakai dia. Jadi saudara-saudara kalian di sini kita, suara Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Kita perlu merenungkan, perlu baca. Inilah firman yang telah disampaikan kepadamu. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu manusia Yesus. Dia datang kepada milik kepunyaannya, dan seterusnya. Tetapi hanya mereka, as many as receive, sebanyak. Jadi di situ dia katakan semua, bukan semua. Hanya sebanyak, kita ini semua, umpamanya seluruh dunia itu semua, hanya sebanyak, seberapa yang kita terima dia, as many as we receive him, kepadanya diberikan apa? Diberikan hak, diberikan waris kerajaan surga. Waris itu bukan main-main, waris kerajaan surga itu berapa triliun you punya milik uang. Tidak ada artinya itu kalau kita mati di dalam neraka, habis semuanya. Nah, itu perlu, makanya kita ketika merenungkan firman Tuhan, kita perlu duduk seperti Yosua bilang, firman itu duduklah merenungkan siang dan malam, dan kemudian hidupmu dia kasih janji pasti berhasil. Hari ini kita membicarakan tentang kuduslah kamu karena aku kudus. Yang bilang ini Tuhan Yesus yang diilhamkan kepada Rasul Paulus. Tercatat kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi Tuhan menuntut seorang yang telah mengenal Yesus, yang telah mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dituntut harus hidup kudus. Nggak ada istilah, oh nggak apa-apa saya kan ini hari lagi tidak enak jadi saya berdosa, nggak apa-apa, oh saya boleh sedikit minum mabuk-mabukan. No. Tuhan menuntut. Di saat dunia makin kacau, Tuhan bilang dunia ini akan lenyap. Kalau kita tidak turut apa yang Tuhan suruh, kita akan lenyap bersama-sama dunia ini. Orang yang sudah diselamatkan, dia harus mengikuti apa yang Tuhan suruh. Kuduslah kamu, kuduslah saya harus kudus. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebagai hamba. Saya bukan apa-apa. Saya bisa berbicara dan memberikan kesehatan karena bukan kekuatan saya. Saya hanya menyampaikan, tapi saya pun harus memperhatikan apakah saya sudah hidup kudus. Kalau saya tidak hidup menuju ke kudus, tidak ada orang sempurna di dalam kekudusan. Tapi dia harus mengikuti yang Tuhan suruh, apa yang perlu kita lakukan. Dan Tuhan akan bekerja untuk memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berbicara tentang gereja. Tuhan menuntut setiap orang yang telah menjadi anggota tubuh. Kita ini anggota jemaat, itu tubuh Tuhan. Kepalanya adalah Kristus, ya. Dan dia bilang tubuh itu dia tuntut hidup di dalam kekudusan sama seperti dia itu Yesus.
yang kudus, tidak bercacat, yang memanggil, yang telah memanggil kita, setiap anggota jemaat hidup dalam mutlak. Itu mutlak, tidak ada istilah bahwa kita kan manusia berdosa. Tidak ada istilah begitu. Kita sudah dikuduskan. Kita sudah dikuduskan oleh darah yang kudus. Jadi kita harus melakukan apa yang sepatutnya Dia minta kita lakukan. Coba kita baca di Matius 5 ayat 8. Di situ sangat jelas dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Tuhan yang bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka, apa yang bilang situ, akan apa? Akan melihat, sama dengan melihat kerajaan Allah. Betul? Sama dengan di Yohanes 3 ayat 8. Dia bilang sesungguhnya kalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat, dia tidak akan paham. 100 pertanyaan pun yang akan Anda pertanyakan di dalam jemaat atau seorang hamba Tuhan tidak akan mendapat jawaban kalau hati dan pikiran kita sudah dirubah memahami apa itu kerajaan Allah. Itu yang dikatakan dilahirkan kembali. Sekarang kita masuk ke ayat berikut. Bagaimana orang bisa kudus, menjadi kudus? Bagaimana saya bisa menjadi kudus? Jawabannya semua ada di Alkitab. Jawabannya bukan karena akal budi kita. Kita tidak berbicara, kalau bicara soal firman Tuhan tidak ada disebut akal budi, kita berbicara di situ. Tuhan bilang janganlah bersandar kepada apa? Akal budimu. Di Amsal 3 ayat 5. Jangan bersandar kepada akal budimu. Kita dipakai Tuhan akal budi kita untuk mengasihi Tuhan, harus match, harus sesuai dengan Roh Kudus, sehingga itu betul-betul kita memuliakan melalui akal budi kita, bukan kita pakai akal budi kita untuk mencemooh atau untuk mencari-cari alasan sehingga kita tidak menjadi kudus. Ya. Ibrani 10 dikatakan di situ, oleh karena kehendaknya kita dikuduskan satu kali selama-lamanya. Ya. Oleh karena kehendaknya, setelah kita terpanggil bertobat, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Ini kan jelas, sangat jelas. Ya. Sekali untuk dikuduskan, bertobat, menyerahkan hidup kita kepadanya, darahnya yang ada tertumpah di kayu salib itu yang menyucikan, mengkuduskan kita dari segala penipuan, segala keterbatasan kita, segala hal-hal yang menipu pikiran kita, setan yang terus berusaha mencari hancurkan hidup kita. Kita telah hapus dosa kita satu kali selama-lamanya, dikuduskan. Sangat jelas, saudara. Yang menjadi percaya, seorang yang menjadi percaya, darah Yesus tanpa dosa menyucikan segala dosa. Ia dikorbankan sebagai persembahan di Golgota. Orang-orang yang telah percaya ini, orang-orang yang telah bertobat ini, mereka inilah yang telah dikuduskan. Rasul Paulus pada jemaat di Korintus mengatakan, ya, Rasul Paulus, kepada mereka yang telah dikuduskan, kepada jemaat gereja Korintus, mereka yang telah dikuduskan di dalam Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saya dipanggil menjadi orang kudus. Kalau saudara sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat, saudara dipanggil juga sebagai orang kudus. John, engkau adalah orang kudus ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Dibaptis menjadi sama dengan Yesus, menjadi satu dalam kematiannya. Satu di dalam kematian itu dosa. Dosa manusia ditanggung sama Yesus, dan kita menjadi satu melalui baptisan. Ketika kita bangkit dari baptisan, dari air, kita bersih dari segala dosa. Bersih sama sekali, bersama Kristus bangkit. Itu pengertian di dalam kekudusan baptisan. Saudara-saudara sekalian, apa bukti saudara telah dikuduskan? 2 Korintus 5 ayat 17. Mungkin satu orang boleh baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Kita boleh bilang begini, jika seorang di dalam Kristus, ia adalah seorang yang sudah diciptakan menjadi baru. Hal-hal yang lama tentang hidupnya sebelum kenal Kristus, senang di dalam dosa, telah berlalu. Itu pengertiannya. Setelah itu ada kata perhatikan,
Tetapi di 2 Korintus 5 sini tidak ditaruh itu. Ditaruh 2 Korintus 5 tidak disebutkan itu. Ya. Ayat 17. Nah. Di antara ciptaan baru yang lama sudah berlalu ada surat, perhatikan. Itu di King James. Perhatikan apa yang harus diperhatikan. Ya. Ya. Perhatikan, semua hal berubah. Semua yang lama telah berubah menjadi baru. Jadi ketika dia tadinya hidup di dalam dosa, sedikit-sedikit ingin melakukan keinginan kejahatan pikirannya, ketika dia mengenal Kristus, hidup di dalam Kristus, dalam hidup yang baru, dia telah diciptakan baru, maka semua cara berpikirnya berubah. Ini salah satu titik seseorang sudah betul-betul percaya Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan mulai ingin belajar firman Tuhan. Itu terjadi ribuan jutaan orang di dunia. Ya. John Newton, penjahat terbesar, ketika dia sadar bahwa dia berdosa, hampir mati tenggelam di laut. Kalau dia mati ke neraka, dia sadar, dia bertobat, dan mulai dari saat itu dia belajar firman Tuhan sampai menjadi gembala di England sana, di Inggris. Ada perubahan. Ada sebuah lagu mengatakan, if you meet a man from Galilee, kalau engkau bertemu dengan seorang yang dari Galilea, itu Yesus, he will change your mind. Dia akan merubah seluruh pikiranmu. Saya yakin, saya percaya, karena jutaan orang telah terjadi seperti itu, termasuk John Sung. Dia akan change your mind. Dia akan merubah pikiran saudara. Dia akan merubah cara berpikir saudara. Itu yang dia bilang, hal-hal yang baru telah datang, yang lama telah tertinggal. Amin saudara. Ini penting. Kenapa ini uraian pengajaran firman Tuhan ini saya tidak tahu. Tiba-tiba laptop habis, ternyata diperlukan untuk diulang-ulang. Dia datang kembali hanya itu, sehingga saya tidak lagi takut dan dia mati total. Jadi akhirnya saya pakai itu. Saya pikir inilah yang harus saya sampaikan. Seperti hamba-hamba Tuhan yang selalu mengutip berabad-abad khotbah yang telah disampaikan. Saudara-saudara sekalian, jadi penting dipahami. Kalau seorang yang mengatakan diri sudah bertobat, sudah dilahirkan kembali, sudah dibaptis, tapi tidak ada perubahan sikap dalam hidupnya, Alkitab yang mengatakan, bukan saya, bahwa itu dipertanyakan. Harus ada perubahan sikap. Paling tidak sikapnya, biasanya perokok, dia atau apa, tiba-tiba dia kenal Yesus, dia tidak lagi berpikir untuk menghisap rokok. Ini bukan masalah sangat ringan, saudara. Saya mengatakan keselamatan jiwa itu satu hal yang miracle, mujizat yang terbesar dalam hidup seseorang. Setiap orang yang telah diselamatkan, inilah yang dikatakan tadi di 2 Korintus 5, telah dikuduskan, dipisahkan untuk Tuhan. Jadi kita tidak lagi sama dengan dunia. Saya harus mengasihi istri saya, kayak kemarin kita belajar. Walaupun dia kadang-kadang tidak membuat saya punya hati berduka, saya harus tetap bilang saya kasih, saya harus peluk dia, saya harus berdoa, saya harus menyanyi untuk dia. Dan kemudian terjadilah mujizat. Ketika kita berdoa minta Tuhan, jadikan saya punya pikiran untuk mengasihi setiap hari seperti yang Tuhan suruh. Kasihilah istrimu seperti Tuhan telah mati untuk kita, harus menjadi korban untuk istri kita. Sebaliknya demikian dalam keluarga. Itulah standar keluarga di dalam jemaat. Istri pun demikian. Walaupun suami kadang-kadang tidak mungkin seseorang setelah dia lahir baru sifat-sifat yang lama. Kita masih hidup dalam daging. Kadang-kadang ada timbul pikiran emosionalnya. Kita sebagai istri Tuhan dapat tunduk untuk membuat dia. Bagaimana caranya? Kadang-kadang saya bilang begini, ketika saya timbul, jadi kita jangan salahkan iblis. Iblis datang selalu harus menghancurkan hidup kita. Tadi dikatakan 1 Petrus, dia meraung-raung seperti singa. Setiap saat dia, memang sampai saat ini. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, dia bilang apa? Dia menantikan waktu yang tepat. Dia udah kalah, tapi dia bilang dia menantikan waktu yang tepat. Kenapa dia menantikan waktu yang tepat? Karena setiap saat dia akan menghancurkan orang-orang yang percaya seperti saudara-saudara sekalian. Saya bilang iblis itu di sini bilang seperti singa. Saya ambil sendiri, saya punya cara berpikir. Dia kayak lalat. Saya udah pernah. Jadi kalau lalat apa? Cium makanan enak, dia datang. Dia sudah diusir, dia akan tetap datang. Makanya di rumah saya ada ada sapu. Datang saya harus. Jadi lalat itu tidak kelihatan. Dia akan datang terus dan sampai saudara hancur.
Aduh Tuhan, saya udah nggak sanggup. Aduh Tuhan, istri saya udah begini. Aduh Tuhan, suami saya nggak sanggup ini. Saya nggak sanggup. Nah, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan Tuhan biasa. Firman Tuhan itu, bukan saya. Tidak melebihi kemampuan dirimu. Jadi kalau saya aduh Tuhan, saya nggak bisa, dia bilang tidak melebihi. Artinya pencobaan itu tidak ada artinya kalau kita berserah kepada Tuhan. Tuhan setia, Dia akan memberikan jalan keluar. Amin. Saudara-saudara sekalian. Ya. Berikutnya apa yang kita ingat Daud. Bagaimana seorang bisa menjadi penjaga kekudusan. Kita ingat Daud. Kita lihat bagaimana Daud punya hidup. Ya, dia bilang apa? Dia berseru. Dia juga berbuat kesalahan. Tidak ada seorang manusia yang sempurna. Tapi Daud bilang apa? Seperti rusa merindukan sungai, demikian aku merindukan Engkau ya Allah. Coba kita cara kita bicara tentang ini sesuai dengan tanda-tanda bacaan. Seperti rusa merindukan sungai, demikian juga aku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saudara cari sendiri di mana itu ayat itu, supaya saudara jadi pintar. Kalau tiap hari dikatakan begitu, nanti saudara you never speak English. Setiap kali harus tanya kamus apa artinya eat. Oh, eat itu makan. Cari sendiri, kamu harus dapatkan. Seperti jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Seorang yang telah mengalami kelahiran digambarkan seperti rusa kelahiran kembali, yang setiap hari merindukan, hatinya bernyanyi, baca firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Disitulah ia dituntun menjaga hidup di dalam kekudusan. Tuhan menjaga, tadi kita nyanyikan, Tuhan menjaga kita. Dia menjaga kita punya pikiran yang jahat menjadi kudus kalau kita jangan terbawa di dalam pencobaan. Ya. Pada akhirnya saudara-saudara sekalian, ya, Tuhan akan datang. Ini yang kedua, Yesus akan datang. Ya. Ya. Di Wahyu 22 dia katakan sesungguhnya itu sebenarnya bilang amin. Ini Tuhan loh, amin. Aku datang segera. Segera ini maksudnya tiba-tiba. Ya. Ya. Dia akan datang tiba-tiba. Jadi setelah kita dikuduskan, Dia tetap mengingatkan kita bahwa Dia akan datang tiba-tiba. Maka itu dia bilang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, karena anak manusia datang tidak kamu duga pada waktunya. Dia akan datang kembali, rapture. Dia akan datang di angkasa menjemput kita. Ya. Di Yohanes 14 sangat jelas dia bilang, aku pergi setelah menyediakan tempat di sana, aku akan kembali menjemput kita semua yang hadir di sini kalau sudah percaya pada Yesus. Amin. Dunia sekarang sedang menuju kepada di 1 Yohanes 2 ya, dunia sedang menuju kepada kehancuran. Dunia sedang lenyap. Hanya orang-orang yang berada di dalam Tuhan akan hidup selamanya. Bagaimana saudara kita melihat dunia sedang lenyap? Di Alkitab disesuaikan dengan apa yang terjadi hari ini. Semua ahli-ahli pengetahuan dunia, profesor, kemarin G20 sudah bikin pertemuan di mana, di Italia apa di mana saya lupa itu. Tahun lalu di Bali. Mereka bilang bukan COVID yang menakutkan hari ini walaupun itu secara global. Yang menakutkan hari ini adalah dunia makin panas, dunia makin dingin. Pada musim panas dunia makin panas, perubahan cuaca. Coba harus lihat hari ini. Desember biasanya apa? Ya, hujan kan? Tapi kemarin beberapa hari lalu kan panas sekali kan? Tiba-tiba saya melihat 3 hari saya melihat 3 hari berturut-turut panas sampai jam 2, tiba-tiba gelap gulita sampai jam 3. Saya WA sama Pak Morris waktu gelap gulita selama 3, padahal panas. Sebenarnya bukan panas pada bulan Desember, tapi panas sangat hebat. Tiba-tiba dia gelap gulita, hujan, di Puri Gading banjir. Pemanasan global, cuaca berubah, dunia sedang lenyap. Di mana Anda berada? Anda masih mengejar harta dunia? Tuhan bilang kalau engkau telah hidup di dalam Tuhan dengan apa yang ada padamu, peganglah itu. Jadikanlah itu untuk memberitakan Injil. Jadikan itu untuk membantu yatim piatu. Jangan mencari jalan untuk menikmati hidup sendiri. Tuhan ketika dia lahir di mana? Coba siapa yang tahu? Ketika dia lahir di mana Tuhan? Dia datang untuk saya dan saudara, tapi dia lahir di mana? Di kandang. Di kandang itu umum, tapi dia lahir
di palungan, di tempat makan binatang. Ini dari kemuliaan surgawi dia turun menjadi rendah demi saya dan saudara. Sebelum saya mati saya harus menyatakan itu selalu dan selalu. Dari kemuliaan surgawi dia turun untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, kalau saudara tidak merespons itu, dia datang kembali kedua kali, goodbye. Ya. Selamat, bukan welcome, ya, goodbye. Selamat tinggal. Tidak ada lagi kemungkinan. Sama seperti 5 darah yang tidak menyiapkan minyak di dalam dia punya pelita. Ketika mereka setelah pergi cari dapat membeli minyak, dia datang untuk masuk ke dalam tempat. Tidak ada lagi, kamu tidak bisa lagi masuk. Kamu tidak bisa masuk. Terlambat. Dia akan datang kembali. Kemudian Tuhan mengatakan apa? Kita baca di 1 Korintus 6 ayat 9. Ini penting saudara. Ini sangat penting. 1 Korintus 6 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 6. Ya, 1 Korintus. Kalau sudah dapat, nah, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Dikatakan apa di sana? Mari kita baca bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu? Sudah dapat? 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Lanjut. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi. Sampai situ aja dulu. Banci, saudara. Ini jelas-jelas dibilang banci itu apa? Saudara tahu itu banci. Kenapa dibilang sodomi? Ada yang tahu? Kenapa dibilang sodomi? Sodom, satu kota besar itu dihancurkan karena mereka melakukan sodomi. Laki-laki berhubungan dengan laki-laki secara tidak normal. Dan sampai saat ini masih terjadi di dunia-dunia luar sana. Saya alami saudara, menjijikan di satu tempat. Mereka itu laki-laki dengan laki-laki melakukan hal begitu. Tapi kita harus, karena kita berada di tempat di mana kita harus bekerja. Nah, kita harus melihat itu. Demikian pun wanita-wanita, lesbianisme. Di sini dia bilang sama dia, banci jelas-jelas, pemburit, tidak akan melihat kerajaan Allah. Kita tidak akan sampai, kita telah diselamatkan. Ataupun makanya Paulus bilangnya, dia bilang, beberapa orang di antara kamu demikianlah, dulu kita seperti itu di ayat yang ke-11. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Dulu kita begitu. Dulu kita hal tentu kita tidak bilang saya bencong, tapi ada hal-hal yang jahat yang saya lakukan. Ketika mengenal Kristus, kita telah disucikan, dikuduskan oleh pimpinan Tuhan. Amin, saudara. Inilah yang perlu kita pahami dan kesimpulannya apa yang kita bisa dapatkan. Ya. Jemaat GBII Maranatha telah dikuduskan oleh darahnya yang kudus. Ia dituntut hidup di dalam kekudusan. Ada orang yang tidak percaya, saudara. Di dalam ruangan ini mungkin ada orang yang tidak percaya. Bagaimana kita harus dikuduskan? Saudara harus bertobat. Berulang-ulang kali saya mendapat WA dari seorang teman, dulu teman, tiba-tiba dia menjauh. Dia bilang, John Wesley sepanjang hidup selama setahun, setiap hari dia catat 3.000 kali dia berkhotbah hanya berbicara you must be born again. 3.000 kali dalam satu tahun dia berkhotbah kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa dia bilang begitu? Kenapa sampai dia bisa berhasil dalam penginjilan? Karena dia mengutip firman Tuhan dan orang-orang semua datang, walaupun dunia dingin, musim dingin, salju, orang-orang sebelum dia hadir sudah datang berkumpul karena dia membawakan Tuhan, engkau saudara kalau tidak dilahirkan kembali engkau ke neraka. Itulah kuasa Injil. Jadi sehingga kalau ada yang belum percaya Yesus, jangan tunggu besok, jangan tunggu ketika kita tidak bicara soal kematian, tapi kematian bisa terjadi setiap detik, kapanpun. Ya. Berapa bulan lalu di sini ada teman bawa mobil, masih bawa mobil, sekarang tahu-tahu dengar sudah, kenapa bendera kuning? Tadi naik mobil sudah mati.
Tidak tahu, saudara bisa menentukan hidup saudara. Tuhan bilang 70 tahun. Yes, saya 70 tahun lebih. Tapi bukan berarti selalu bisa 70 tahun sampai. Jangan-jangan 40-50 tahun lewat. Itu rahasia, tidak bisa kita rencanakan. Oleh sebab itu saudara, kalau saat ini saudara mendengarkan suara Tuhan, Yesus, bayi yang di palungan, di meja itu mati, ya, maksudnya lahir, menderita sampai di kayu salib untuk saya dan saudara, ambil itu. Ambil tawarannya untuk memperoleh keselamatan, dan saudara akan beroleh keselamatan. Damai sejahtera Tuhan yang mengkuduskan kita seutuhnya, saya dan saudara, seluruh roh dan jiwa terpelihara tanpa cacat sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Dan kemudian di ayat lain dia bilang, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Jadi kita memperoleh damai bukan karena logika saudara. Logika tidak bisa soal damai. Damai itu hanya dapat melalui darah pengkudusan Kristus. Kita punya seluruh hidup kita didamaikan dengan Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui beyond your mind, dilampaui akal budi saudara, akan memelihara. Ketika saudara datang sini, saudara harus bawa damai di sini. Kalau ketika saudara pun akan membawa damai. Kalau itu tidak, saudara harus berdamai dengan Tuhan. Berkatakan, Tuhan, saya tidak ada damai, saya ingin damai Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan damai itu. Amin. Dia akan memberikan. Saya tidak ada damai hari ini. Saya datang sini saya dengan penuh kekecewaan karena masalah di dalam keluarga. Dia akan memberikan. He will change your mind. Dia akan merubah hidupmu ketika saudara dengan total, Tuhan, saya tidak sanggup, saya menyerahkan Tuhan, tolong. Dia akan lakukan itu. Itu yang dikatakan damai. Dia katakan di firman Tuhan, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di mana itu? Anda cari di Filipi 4 ya. Bahwa dia bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ada ayat satu begini, Tuhan sudah dekat. Saya berpikir, kenapa dia bilang Tuhan sudah dekat? Dia masukkan di sisi situ, bersukacitalah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Baru bilang Tuhan sudah dekat. Artinya selama Tuhan masih belum datang, kita harus melakukan hal yang baik. Kita harus setiap hari bersukacita. Jangan sampai bangsa Israel 40 tahun bersungut-sungut dihabisin di padang gurun. Semuanya generasi Mesir Tuhan habisin. Sungut-sungut membawa dosa, Tuhan habisin. Bersukacitalah tiap hari apapun yang menimpa. Saya sebenarnya hari ini saya takut, saya lagi berpikir jangan-jangan saya nggak bisa menyampaikan firman. Kenapa? Tiba-tiba kemarin saya punya gigi, waktu saya mau gigi sesuatu sudah nggak bisa lagi makan saya makan. Apa? Rupanya gigi saya udah mau copot. Jadi saya pikir kalau saya cabut ini di akarnya keras ini bahaya ini bisa saya nggak bisa melayani di sini. Tapi akhirnya saya bilang kalau kita khawatir, Tuhan bilang di Filipi jangan khawatir. Ya sudah, saya pergi ke dokter. Ya pergi aja, kalau dia belum cabut. Besok saya pasti saya datang. Ternyata akarnya masih kuat, tapi giginya udah keropos. Jadi dia cuma congkel sedikit terus lepas, sehingga saya bisa berbicara. Kalau tidak, itu dia gigi dengan gigi ketemu sakit. Jadi itu dia bilang jangan khawatir tentang apapun juga. Itu firman Tuhan. Ambil itu. Damai sejahtera Kristus. Kalau kita tidak khawatir, sebenarnya kita baca. Saya udah hafal itu. Saudara harus baca. Jangan bersukacitalah. Coba buka Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Baca sama-sama. 1 sudah dapat. 1 sebagai terakhir. 1, 2, 3. 3. Terus. Senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Terus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatirkan tentang apapun juga. Ketika saya mau cabut, saya bilang, aduh ini kalau saya cabut ini bahaya, saya nggak bisa bicara 2-3 hari. Tapi ini ayat ini datang. Kenapa dia datang? Roh Kudus yang menuntun, mengingatkan ayat ini. Nah kalau saya tidak pernah baca, bagaimana Roh Kudus mau menuntun? Dia itu penuntun, dia itu penolong, dia itu pemberi hidup.
yang hari ini hidup di dalam hidup diri kita. Dan ketika saya bagaimana? Dia bilang, sudah pergi. Ayat yang muncul, nggak usah khawatir, pergi saja. Saya datang, ternyata sepele sekali, dia klik, terlepas itu keropos. Hari ini saya bisa berbicara seperti ini. Itulah kita perlu baca, kita perlu merenungkan, dan kita perlu, sehingga apa? Ketika setiap hari kita mendapat kesulitan, ditipu atau disusahin oleh siapapun, jangan khawatir akan apapun juga. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hidupmu sampai selama-lamanya. Ini yang perlu kita baca. Dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah orang yang membacakan nubuatan ini, mereka yang mendengarkan firman ini, dan mereka yang melakukan. Membaca, mendengarkan, dan melakukan. Tidak tiga ini dilakukan, kita hidup hampa. Tidak tiga ini kita lakukan, tidak ada gunanya kita tiap hari ada Alkitab, jadi penuh debu, saudara. Kemarin waktu di GBI Salom, bukan di Salom, di sini, waktu ada pertemuan dengan Pak Marigan, dia lihat seorang punya Alkitab sudah kumuh. Dia bilang, wah luar biasa Alkitab sudah kumuh, berarti saudara udah. Ada yang dengar nggak itu? Dia bilang, berarti setiap hari saudara baca firman Tuhan. Alkitab kumuh. Nah, saya punya Alkitab kan baru, padahal sudah beberapa kali hilang di airport lah, hilang di mana, ini baru ini. Maka itu perlu ada Alkitab, baca tiap hari. Dan kalau kita dalam keadaan sesat, kita dalam keadaan susah, Alkitab sumber segala penghiburan. Lagu-lagu yang dinyanyikan pun itu sumber segala penghiburan, yang mendorong, yang menguatkan firman Tuhan. Maranatha, Tuhan datang segera. 9. Di kayu salib di Kalvari. Pada saat itu Yesus ada di kayu salib menyelesaikan dosa kita. Di kayu salib di Kalvari, juru selamatku telah mati, dosa aibku diampuni, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Baik, kedua, satu mujizat ku alami, Yesus dekat serta ku beri, ku rasa hadirnya tiap hari, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Bait ketiga, air hidup yang meleburkan, sungguh benar dapat ku terima, selamatlah aku di bawahnya, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Bait keempat, air hidup ini diberikan bagi yang rindu mendapatkan, Yesus memberikan keselamatan